Halo, perkenalkan saya Dava Sidik dengan NIM 431211100165. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat video presentasi tentang materi mata kuliah e-marketing. Selamat menyaksikan. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan 11, yaitu komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Dapat dilihat judul pada presentasi kali ini yaitu komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, membangun hubungan pelanggan yang kuat. IMC adalah singkatan dari Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu. IMC ini adalah pendekatan strategis dalam pemasaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai alat, saluran, dan sumber daya komunikasi untuk memberikan pesan yang konsisten kepada audiens yang ditargetkan. Komponen utama IMC. Nah, di sini ada 6 komponen utama dalam IMC. Yang pertama adalah advertising atau periklanan, yang merupakan media berbayar seperti TV, radio, iklan cetak, atau digital dalam mempromosikan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua itu ada sales promotion atau promosi penjualan. Taktik jangka pendek untuk mendorong pembelian seperti diskon, kupon, atau hadiah. Dan itu merupakan penjelasan dari sales promotion. Lalu yang ketiga adalah public relation atau hubungan masyarakat yang merupakan sebuah upaya membangun citra merek yang baik melalui media dan hubungan antar masyarakat. Yang keempat ada direct marketing atau pemasaran langsung. Hal ini yang merupakan komunikasi langsung dengan konsumen melalui email, surat, ataupun telepon secara langsung kepada para pelanggan. Lalu yang kelima ada personal selling, yaitu penjualan personal. Hal ini merupakan interaksi secara langsung dengan pelanggan melalui tenaga penjual atau membangun hubungan dan menutup penjualan kepada para pelanggan. Lalu yang terakhir dan yang keenam itu digital marketing. Nah, penggunaan platform digital seperti media sosial, website, atau iklan online untuk menjangkau para pelanggannya yang ada di internet sana. Lalu ada prinsip-prinsip komunikasi pemasaran terpadu. Itu ada tiga yang saya tampilkan di sini. Ada tiga prinsip komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama integrasi pesan. Nah, jadi semua saluran komunikasi harus menyampaikan pesan yang baik, konsisten, efektif, dan juga terintegrasi. Lalu yang kedua fokus pada pelanggan. Nah, semua upaya komunikasi yang dilakukan dalam IMC ini harus berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi diharapkan untuk perusahaan dalam melakukan komunikasi pemasaran terpadu ini tidak melenceng dari keinginan dan kebutuhan para pelanggan di luar sana. Lalu yang ketiga adalah pengukuran dan evaluasi. Nah, pengukuran dan evaluasi ini sangat efektif dalam kampanye komunikasi pemasaran terpadu, yang dimana pengukuran evaluasi ini harus diukur dan dievaluasi secara dilakukan secara baik, karena dengan adanya pengukuran dan evaluasi ini efektivitas kampanye nantinya bakal terlihat baik dan buruknya. Lalu apa sih keuntungan dari komunikasi pemasaran terpadu? Sebenarnya ada banyak keuntungan dari komunikasi pemasaran terpadu, tapi di sini saya mengambil tiga saja keuntungan komunikasi pemasaran terpadu yang sangat merupakan keuntungan-keuntungan yang sangat signifikan dan dominan pada perusahaan yang menerapkan IMC. Yang pertama itu adalah sudah pasti membangun hubungan. Nah, IMC ini membantu hubungan antar pelanggan dan perusahaan menjadi sangat kuat dan berkelanjutan dengan para pelanggan. Maka itu melalui pendekatan yang lebih personal dan atau terintegrasi dapat diyakini bahwa perusahaan yang melakukan IMC dapat menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan mereka. Lalu ada
meningkatkan profitabilitas, dan ini sudah pasti dengan mereka yang perusahaan yang menerapkan IMC atau komunikasi pemasaran terpadu sudah pasti dapat meningkatkan profitabilitas penjualan perusahaan mereka, yaitu dengan membangun hubungan yang kuat. IMC diyakini dapat meningkatkan profitabilitas penjualan mereka serta loyalitas pelanggan mereka terhadap perusahaan mereka. Lalu yang ketiga itu adalah menjangkau audiens yang tepat. Dengan ada IMC, memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens target yang tepat dengan pesan yang tentunya tepat juga. Lalu dengan komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama itu ada fragmentasi audiens. Jadi fragmentasi audiens ini itu apa? Jadi fragmentasi audiens ini adalah sebuah audiens atau pelanggan yang sudah menjadi pemecah menjadi kelompok-kelompok tertentu atau sub-sub kelompok tertentu. Nah, apabila audiens target semakin terfragmentasi, maka dari itu perusahaan diminta untuk melakukan beragam preferensi atau menerapkan saluran-saluran media-media di platform apapun, mau itu digital ataupun tradisional. Lalu yang kedua itu ada informasi yang berlimpah. Nah, bagi konsumen konsumen bakal dibombardir dengan informasi dan iklan dengan produk yang mereka ingin atau butuhkan. Dan di satu sisi ini merupakan tantangan yang sangat sangat-sangat dihadapi atau sangat-sangat timbul pada perusahaan atau sangat sulit dilakukan pada perusahaan karena membuat mereka untuk sulit menonjolkan produk-produk yang mereka jual dikarenakan dikarenakan banyak perusahaan-perusahaan lain yang menonjolkan atau melakukan iklan terhadap produk yang kita iklankan atau sama. Lalu yang ketiga tantangannya itu adalah teknologi berkembang. Teknologi kita mengetahui teknologi komunikasi terus berkembang setiap zamannya, dan maka dari itu perusahaan diminta dan harus untuk mengikuti perkembangan teknologi serta mengikuti tren yang ada pada saat ini sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga dapat meningkatkan keuntungan atau profitabilitas perusahaan mereka di masa yang akan datang nanti. Lalu peran teknologi dalam IMC. Nah, di sini ada peran utama teknologi dalam IMC. Yang pertama itu peran utama yaitu analisis data. Dengan adanya teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data mereka, data pelanggan, dan menargetkan mereka dengan pesan yang dipersonalisasi atau diintegrasi. Lalu yang kedua ada otomatisasi pemasaran. Nah, alat otomatisasi pemasaran ini sangat-sangat membantu perusahaan dalam mengelola dan mengoptimalkan kampanye IMC mereka. Lalu yang ketiga adalah interaksi real time. Nah, dengan adanya teknologi dalam IMC ini memungkinkan semua perusahaan yang menerapkan IMC ini untuk langsung dapat berinteraksi secara real time kepada pelanggan mereka melalui berbagai saluran apa saja. Terutama saya ambil contoh itu adalah saluran media digital atau media sosial, yaitu contoh Instagram atau Facebook, karena perusahaan dengan secara langsung atau dapat secara langsung berinteraksi melalui kolom komentar atau melalui DM atau direct message yang dilakukan pelanggan kepada perusahaan, sehingga yang ini dapat menjalin hubungan yang lebih kuat lagi terhadap perusahaan dan para pelanggan. Dan maka dari itulah peran teknologi dalam IMC ini sangat dibutuhkan, dan seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa perusahaan tidak boleh buta atau tutup mata akan perkembangan teknologi dan harus mengikuti serta mempelajari perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Lalu ada membangun strategi IMC yang efektif. Nah, ada lima tahapan membangun strategi IMC yang efektif. Yang pertama, memahami pelanggan. Perusahaan harus memahami apa kebutuhan dan keinginan pelanggan di luar sana. Nah, lalu yang kedua, menentukan sasaran. Setelah perusahaan
menelaah apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan para pelanggan di luar sana. Langsung perusahaan menentukan sasaran-sasaran atau target audience mana yang cocok dengan produk mereka dan cocok dengan produk mereka karena apa yang mereka inginkan dan dibutuhkan pada saat itu juga. Lalu yang ketiga itulah memilih saluran. Memilih saluran ini bisa dibilang memilih platform apapun untuk melakukan pemasaran atau komunikasi pemasaran tersebut. Lalu mengembangkan pesan. Nah, dari bukan hanya dalam perusahaan menerapkan EMC bukan hanya saja kita memilih atau menentukan target audiens kita atau memilih saluran platform apa yang kita gunakan, tetapi kita harus mengembangkan atau membuat pesan-pesan yang dimana pesan ini dapat menarik hati para pelanggan untuk memilih produk yang kita jual. Lalu yang kelima sudah pasti dan paling penting itu adalah mengukur dan evaluasi. Nah, dari segala tahapan ini kita harus melakukan pengukuran serta evaluasi bagaimana strategi-strategi dari tahap 1 sampai ke tahap 4 ini apakah sudah dilakukan dengan baik. Nah, dan ini memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan yang menerapkan EMC bahwasanya penerapan EMC mereka apakah berjalan efektif atau tidak. Lalu ada tren masa depan dalam AMC. Nah, yang pertama itu adalah kecerdasan buatan atau AI. AI ini diyakini akan memainkan peran yang semakin besar dalam personalisasi dan otomatisasi kampanye EMC. Seperti yang saya bilang, perusahaan tidak boleh akan buta akan teknologi yang berkembang pada saat ini. Yang kedua adalah pengalaman pelanggan. Perusahaan akan terus fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan di semua titik sentuh atau semua titik platform atau saluran yang mereka pilih nantinya. Lalu, yang ketiga adalah konten interaktif. Nah, konten interaktif dan menarik akan menjadi semakin penting untuk melibatkan pelanggan. Nah, karena pada era saat ini banyak orang-orang atau masyarakat lebih menggunakan platform-platform digital seperti media sosial. Nah, dengan adanya media sosial, maka perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan produknya ini harus menerapkan atau membuat konten-konten yang sangat menarik dan interaktif ataupun juga unik sehingga masyarakat lebih tertarik dengan dengan produk yang perusahaan jual dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Contoh penerapan EMC yang sukses. Nah, di sini saya mengambil contoh satu perusahaan besar yang menerapkan EMC dengan baik, yaitu adalah Burger King. Burger King ini menjalankan kampanye EMC itu yang bernama Whopper Freakout dengan strategi EMC yang terintegrasi dan baik. Serta mereka menggunakan berbagai saluran komunikasi pemasaran untuk menghasilkan buzz atau meningkatkan penjualan profitabilitas perusahaan tersebut. Nah, jadi mereka menggabungkan atau mengintegrasikan dua media atau dua platform saluran komunikasi. Yang pertama media tradisional yaitu berupa TV, radio, iklan cetak dan lain-lainnya dalam mempromosikan kampanye mereka. Lalu yang kedua itu adalah media digital. Nah, kita tahu media digital di sini mereka memanfaatkan media digital pada internet yaitu seperti website, YouTube dan juga aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter dan bahkan lain-lainnya. Lalu dari apa sih hasilnya? Nah, dengan mereka menerapkan kampanye EMC yang baik ini dan terintegritas ini, mereka bisa dibilang EMC mereka tergolong sukses. Yang dimana ini meningkatkan penjualan produk mereka yaitu Whopper dan menjadi contoh yang bagus tentang bagaimana strategi EMC apabila dilakukan dengan baik dan terintegrasi yang dimana hal ini dapat mencapai hasil yang luar biasa. Kesimpulan. Jadi kita sudah pada di akhir. Kesimpulannya adalah
Komunikasi pemasaran terpadu atau IMC, Integrated Marketing Communication, adalah strategi yang vital untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat dan sukses dalam dunia pemasaran modern. Lalu dengan memahami prinsip-prinsip IMC, memanfaatkan teknologi dan terus berinovasi, perusahaan yakni dapat mencapai hasil yang sangat luar biasa atau yang mereka inginkan, serta mencapai tujuan pemasaran mereka yang utama sudah pasti meningkatkan profitabilitas dan penjualan mereka. Demikianlah video presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata atau gestur saya kurang berkenan di para penonton, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.